Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisfi Syabani Oktiani dari kelompok 6 Kimia Dasar kelas R3A Pendidikan Matematika bersama teman saya Anissa Fitriwandari dan Hani Sofia. Di sini kami akan membahas tentang persamaan reaksi kimia dasar. Mari kita simak videonya. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya mengenai apa itu reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu adalah suatu proses reaksi antar senyawa kimia yang melibatkan perubahan struktur dan molekul. Dalam suatu reaksi terjadi proses ikatan di mana senyawa pereaksi beraksi menghasilkan senyawa baru atau yang biasa disebut dengan produk. Nah, ciri-ciri reaksi itu ada 4. Yang pertama, terbentuknya endapan. Yang kedua, terbentuknya gas. Dan yang ketiga, terjadi perubahan warna. Dan yang keempat atau yang terakhir, terjadi perubahan suhu atau yang biasa disebut dengan temperatur. Saya akan menjelaskan tentang definisi reaksi kimia. Nah, reaksi kimia adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi satu atau zat yang berbeda dan menghasilkan zat yang baru atau yang biasa disebut dengan produk. Nah, ternyata reaksi ini ada 2. Ada reaksi reversible dan ada reaksi irreversible. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang reaksi reversible. Reaksi reversible atau yang biasa disebut dengan reaksi bolak-balik adalah reaksi yang berjalan 2 arah dan membentuk keseimbangan. Reaksi ini memiliki kecepatan atau laju pembentukan zat asal atau yang biasa disebut dengan reaktan, sama dengan laju pembentukan zat baru atau yang biasa disebut dengan produk. Sedangkan reaksi irreversible atau yang biasa disebut dengan reaksi berkesudahan adalah reaksi yang berlangsung satu arah sehingga tidak memiliki keseimbangan. Nah, keseimbangan itu apa? Keseimbangan itu adalah keadaan di mana laju reaksi pembentukan reaktan sama dengan laju pembentukan produk. Nah, reaksi keseimbangan biasa disebut reaksi reversible atau reaksi bolak-balik. Reaksi bolak-balik berjalan 2 arah sehingga secara makroskopis reaksi sudah selesai, tetapi secara mikroskopis reaksi berjalan terus-menerus. Nah, sebagai contoh yang ada di gambar ini, itu pada awalnya terdapat sejumlah mol N2 dan H2 bereaksi membentuk NH3. Nah, saat NH3 mulai terbentuk, jumlah N2 dan H2 menjadi berkurang. Semakin lama konsentrasi N2 dan H2 semakin berkurang. Saat yang bersamaan, NH3 bereaksi membentuk N2 dan H2 kembali. Reaksi ini berjalan terus-menerus selama semua komponen reaksi masih ada. Ketika salah satu zat dihilangkan, misalkan yang dihilangkan itu N2, maka reaksi tidak bisa membentuk keseimbangan kembali. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang reaksi irreversible atau yang biasa disebut dengan reaksi berkesudahan adalah reaksi yang hanya berjalan satu arah. Artinya, ketika reaktan bereaksi dan produk sudah mulai terbentuk, maka reaksi sudah berhenti. Nah, dan pada saat kondisi seimbang, itu setelah reaksi tidak ditemukan reaktan kembali. Sebagai contoh, reaksi pencampuran antara natrium hidroksida dan asam klorida menghasilkan garam natrium klorida. Nah, reaksinya sebagai contoh yang ada di gambar ini. Nah, ternyata antara reaksi reversible dan reaksi irreversible lambangnya itu berbeda. Di reaksi reversible itu memiliki 2 panah. Di kanan ada dan di kiri ada. Sedangkan reaksi irreversible hanya satu saja. Nah, contoh-contohnya seperti yang ada di gambar ini. Itu tentang apa itu persamaan reaksi. Persamaan kimia adalah representasi simbolis dari reaksi kimia. Simbol atom digunakan untuk mewakili unsur-unsur yang mengambil bagian dalam suatu reaksi. Angka tersebut mewakili rasio reaktan dan produk yang menghasilkan reaksi. Panah menunjukkan arah terjadinya reaksi, dengan panah mengarah dari reaktan ke produk. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang persamaan kimia.
Dalam ilmu kimia, kita selalu melakukan reaksi kimia antara satu molekul dengan molekul yang lain. Untuk mempelajari hal ini, kita memerlukan persamaan kimia yang menyatakan zat-zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, persamaan reaksi didefinisikan sebagai persamaan yang menyatakan zat kimia yang terlibat dalam satu reaksi dan dituliskan dengan rumus kimia. Dan dalam reaksi kimia terdapat zat pereaksi atau reaktan dan zat hasil reaksi atau yang biasa disebut dengan produk. Dalam persamaan reaksi, reaktan selalu berada di sebelah kiri dan produk berada di sebelah kanan. Keduanya dihubungkan dengan anak panah. Satu persamaan reaksi dinyatakan benar jika zat-zat yang terlibat dalam reaksi setara, baik secara jumlah maupun muatannya. Contohnya pada reaksi natrium dengan klorin untuk menghasilkan natrium klorida. Persamaan tersebut belum setara karena ada 2 klorin di sisi reaktan, akan tetapi hanya 1 di sisi produk. Dan karena itu, natrium berisi dengan gas klorin yang memperoleh molekul di atom. Hasil produk yang merupakan ikatan ionik yang netral yaitu NaCl. Masing-masing dengan 1 atom. Cara yang benar untuk menyetarakan reaksi adalah menambahkan koefisien di depan setiap saat dengan angka sesuai. Maka untuk reaksi natrium klorida ini caranya sebagai berikut. Yang pertama itu kita tambahkan angka 2 di depan NaCl pada produk yang menyetarakan klorin. Setelah itu, kita menambahkan angka 2 di depan Na untuk menyetarakan Na. Dan sekarang persamaan ini sudah setara. Ternyata ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam persamaan reaksi adalah wujud zat tersebut. Wujud ini sejajar dengan rumus kimia menurut aturan IUPAC, yaitu dengan lambang-lambang. Nah, lambang-lambang untuk zat itu adalah yang pertama itu ada G, singkatan dari gas, yaitu zat yang berupa gas. Dan yang kedua itu ada L, singkatan dari liquid, yaitu untuk zat yang berupa cair. Nah, selanjutnya itu ada S, singkatan dari solid, yaitu zat yang berupa padat. Yang keempat atau yang terakhir ada AQ, singkatan dari aqueous, itu untuk zat yang berupa larutan. Maka untuk melengkapi persamaan natrium klorida, kita menuliskannya seperti contoh yang ada di atas. Nah, ternyata di sini itu ada contoh yang kedua. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar di samping ini, ya. Nah, ternyata P4 berwujud padat dan 6Ci2 berwujud gas adalah preaksi. 4PCI3 berwujud cair adalah hasil reaksi. Nah, koefisien reaksi untuk masing-masing zat yaitu 1, 6, dan 4. Tetapi satunya itu tidak perlu ditulis. Mereka itu berurut dari kiri ke kanan. Nah, baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anissa Fitri Wulandari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya, tentang menyetarakan persamaan reaksi. Pertama, tulis semua zat di sisi sebelah kiri dan hasil reaksi di sebelah kanan dengan benar. Yang kedua, setarakan koefisien reaksi untuk senyawa dengan jumlah atom terbanyak. Yang ketiga, setarakan unsur di setiap sisi. Yang keempat, periksa kembali persamaan reaksi. Pastikan banyaknya atom sama di kedua sisi. Misalnya, Al atau aluminium ditambah H2SO4 atau asam sulfat menjadi Al2SO43 atau aluminium sulfat ditambah H2 yaitu hidrogen. Perhatikan jumlah masing-masing zat, lalu setarakan kiri dan kanan. Hasilnya 2Al ditambah 3H2SO4 menjadi Al2SO43 ditambah 3H2.
Selanjutnya, aturan penulisan persamaan reaksi. Persamaan reaksi menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang bereaksi dengan jumlah zat-zat hasil reaksi. Untuk menyatakan, digunakan rumus kimia zat-zat, koefisien reaksi, dan wujud zat. Seperti contoh, 2Na solid ditambah Cl2 gas menjadi 2NaCl solid. A. Rumus kimia zat-zat. Zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dinyatakan oleh rumus kimia. Rumus bereaksi diletakkan di rumus kiri dan hasil reaksi diletakkan di ruas kanan. Kedua ruas dihubungkan oleh tanda panah yang menyatakan arah reaksi. B. Koefisien reaksi. Koefisien reaksi menyatakan jumlah partikel dari setiap reaksi dan produk reaksi pada contoh di samping. 2 molekul Na bereaksi dengan 1 molekul Cl2 menghasilkan 2 molekul NaCl. Koefisien reaksi 1 umumnya tidak ditulis. Koefisien reaksi diberikan agar persamaan reaksi sesuai dengan hukum kekekalan massa dari Lavoisier yang menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Yang C. Wujud zat. Meskipun bukan keharuskan, terkadang kita perlu mencantumkan wujud zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Wujud zat ditulis dengan singkatan dalam tanda kurung sebagai subskrip di belakang rumus kimia zat yang bersangkutan. Selanjutnya, materi tentang wujud zat dalam reaksi. Yang pertama, solid dengan huruf S kecil melambangkan padat. Yang kedua, liquid dengan huruf L kecil melambangkan cairan. Yang ketiga, gas dengan huruf G kecil melambangkan gas. Yang keempat, aqueous dengan huruf AQ melambangkan larutan. Contoh soal yang pertama, HNO3 aki ditambah H2S gas menjadi NO gas ditambah S solid ditambah H2O liquid. Dengan cara matematika, kita jabarkan lagi soalnya, lalu kita tandai satu persatu. HNO3 ditandai dengan A, H2S ditandai dengan B, NO ditandai dengan C, S ditandai dengan D, lalu dan H2O ditandai dengan E. Kita cari yang pertama yaitu atom N. Atom N ada ditandai dengan A. N di situ tidak ada angka, maka dikalikan dengan 1. A kali 1 yaitu A. Yang kedua, N-nya ada ditandai dengan C. N juga di situ tidak ada angka ya. Maka dikalikan dengan 1, yaitu C kali 1 yaitu C. Jadi atom N sama dengan A sama dengan C. Jadi nilainya sama A dengan C. Lalu yang kedua atom O. Atom O yang pertama ada ditandai dengan A. O di situ ada angka 3-nya ya. Jadi A kali 3 yaitu 3A. Terus yang kedua, O yang kedua ada ditandai dengan C. O di situ tidak ada angka, maka dikalikan dengan 1. C kali 1 yaitu C. Dan yang ketiga, O ada ditandai dengan E. O di situ tidak ada angka ya, maka E kali 1 yaitu E. Jadi atom O 3A sama dengan C tambah E. Biar agak lebih mudah dicari, kan sebelumnya ada atom N-nya A setara dengan C, maka kita ganti C-nya jadi A ya. Jadi 3A sama dengan A tambah E. Pindah ruas, jadi 3A-nya dikurangi dengan A, jadi hasil E sama dengan 2A. Lalu yang ketiga kita cari atom H. Atom H ada ditandai dengan A. Di situ H-nya tidak ada angka, maka dikalikan dengan 1 lagi ya. Jadi A kali 1 yaitu A ditambah yang kedua itu H-nya ada di B. H-nya di situ ada angka 2-nya, jadi B kali 2 yaitu 2B. Sama dengan yang ketiga ada di tanda E. E-nya situ ada angka 2-nya ya. Berarti E kali 2 yaitu 2E. 2E-nya ini kita jabarkan tadi kan di hasil atom O, E-nya 2A ya. Jadi
2E sama dengan 2 dalam kurung 2A. Jadi 4A. Jadi atom H 2B sama dengan 3A. Lalu kita biar hasilnya itu B sama dengan 3/2A. Lalu yang keempat kita cari atom S. Atom S yang pertama ada di tanda B. S di situ tidak ada angka, maka S kali 1 yaitu S. Dan yang kedua ada di tanda D. S di situ juga tidak ada angka, maka dikalikan dengan 1D kali 1 yaitu D. Jadi atom S sama dengan B sama dengan D. Jadi hasilnya sama. Maka kita agar terselesaikan, kita ambil sembarang harga. Misalnya A sama dengan 2. Nah, A itu yang di atom N, jadi tadi kan A sama dengan C. Jadi nilainya setara, maka A-nya 2 dan C-nya 2 hasilnya. Dan di atom O itu E sama dengan 2A ya. Jadi kita masukkan A-nya 2. Jadi 2 kali 2 yaitu 4. Jadi E sama dengan 4. Lalu yang di atom H tadi kan B sama dengan 3/2A. Jadi A-nya kita masukkan 3/2 kali 2, maka hasilnya B-nya 3. Dan yang atom S, B setara dengan D, maka B tadi kan hasilnya 3, berarti kita D-nya juga 3 hasilnya. Lanjutan pembahasan dari set sebelumnya. Jadi hasilnya A nilainya 2, B sama dengan D nilainya 3, C nilainya 2, dan E nilainya 4. Sehingga persamaan reaksinya menjadi 2HNO3 ditambah 3H2S menjadi 2NO ditambah 3S ditambah 4H2O. Jadi sudah setara dan sudah senilai kanan dengan yang kiri. Contoh soal yang kedua, karbid atau kalsium karbida adalah padatan putih yang pada umumnya digunakan orang untuk mengelas. Karbid dihasilkan dari pemanasan kalsium oksida dan karbon dalam tanur listrik dengan hasil samping gas karbon dioksida. Tuliskan persamaan reaksi yang terjadi. CaO solid ditambah C solid menjadi CaC2 solid ditambah CO2 gas. Hasilnya 2CaO solid ditambah 5C solid menjadi 2CaC2 solid ditambah CO2 gas. Caranya seperti yang contoh soal pertama ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hani Sofia. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis reaksi kimia. Pertama itu reaksi penggabungan. Reaksi penggabungan yaitu dua zat atau lebih terbentuk atau tergabung yang membentuk zat lain. Rumusnya yaitu A plus B akan menghasilkan A kali B. Contoh nomor 1 yaitu 2H2 buka kurung G tutup kurung plus O2 buka kurung G tutup kurung akan menghasilkan 2H2O buka kurung L tutup kurung. Penjelasannya yaitu hidrogen plus oksigen akan menghasilkan air. Kenapa di situ ada huruf buka kurung G tutup kurung G dan buka kurung S tutup kurung S? Karena di dalam persamaan kimia itu ada 4 fase. Yang S itu disebut juga dengan solid atau padatan, yang L itu disebut juga dengan liquid atau cairan, yang aqu itu disebut juga dengan aqueous atau larutan, yang G itu disebut juga dengan gas. Nah, berhubung yang contoh tadi yang pertama itu adanya huruf G dan huruf L. Nah, G itu disebut juga dengan gas dan L itu disebut juga dengan liquid atau cairan. Contoh nomor 2 adalah N2 plus 3H2 akan menghasilkan 2NH3. Penjelasannya yaitu nitrogen plus hidrogen menghasilkan amoniak. Slide berikutnya yaitu saya akan membacakan tentang reaksi penguraian. Reaksi penguraian yaitu reaksi kebalikan dari reaksi gabungan.
Dalam reaksi ini, suatu zat terpecah atau terurai menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana. Cara baca rumus yang terdapat di reaksi penguraian yaitu penguraian senyawa X menjadi unsur-unsurnya. Contohnya, 1. A kali B akan menghasilkan A plus B. Penjelasannya, penguraian senyawa A kali B menjadi A plus B. Contoh yang kedua yaitu 2H2O menghasilkan 2H2 plus O2. Penjelasannya yaitu penguraian 2 mol molekul H2O atau air menjadi 2 mol H2 dan 1 mol O2. Contoh yang ketiga yaitu 2NH3 menghasilkan N2 plus 3H2. Penjelasannya, penguraian 2 mol molekul NH3 menjadi 1 mol Na2 dan 3 mol H2. Contoh yang keempat yaitu H2CO3 menghasilkan H2O plus CO2. Penjelasan yaitu penguraian H2CO3 terurai menghasilkan molekul H2O dan CO2. Contoh yang kelima adalah CaCO3 menghasilkan CaO plus CO2. Penjelasannya adalah molekul CaCO3 terurai menghasilkan molekul CaO dan CO2. Slide berikutnya akan membahas tentang reaksi pertukaran atau pergantian. Nah, di situ ada yang A. Yang A itu tunggal. Bila unsur menggantikan unsur lain dalam satu senyawa. Rumusnya yaitu 1. A plus B kali C menghasilkan B plus A kali C atau A menggantikan B. Rumus yang kedua dari bagian yang A yaitu D plus B kali C menghasilkan C plus B kali D atau D menggantikan C. Nah, di situ ada contoh rumusnya kan. Cu plus buka kurung S tutup kurung 2Ag NO3 buka kurung A Q tutup kurung menghasilkan 2Ag buka kurung S tutup kurung S plus Cu buka kurung NO3 tutup kurung dikali 2 buka kurung AQ tutup kurung. Nah, penjelasannya adalah dari rumus tersebut tembaga plus asam nitrat menghasilkan perak plus tembaga nitrat. Nah, di situ kenapa ada buka kurung AQ tutup kurung, terus ada juga buka kurung S tutup kurung. Nah, jadi di dalam 4 unsur persamaan kimia itu ada 4 fase. Pertama, kalau simbolnya G berarti itu gas, simbolnya S itu berarti liquid atau cairan. Kalau simbolnya S berarti itu solid atau padatan, dan yang terakhir simbolnya AQ berarti itu aqueous atau larutan. Nah, di situ sekarang ada contoh yang B. Yang B adalah ganda. Rumusnya A kali B plus C kali D menghasilkan C kali B plus B kali A. Contohnya menghasilkan 2 NaCl plus BaSO4. Penjelasannya barium klorida plus natrium sulfat menghasilkan natrium klorida plus barium sulfat. Oke, kita balik lagi ke slide yang keempat. Slide yang keempat itu reaksi netralisasi, yaitu penetralan asam oleh basa menghasilkan air. Contohnya HCl plus NaOH menghasilkan NaOH menghasilkan
NaCl plus H2O. Penjelasannya adalah asam klorida plus natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida plus. Slide terakhir yaitu reaksi pembakaran adalah reaksi dengan unsur maupun dengan oksigen. Contohnya 2Fe plus 3O2 menghasilkan 2FeO3. Penjelasannya yaitu besi plus oksigen menghasilkan besi 6 oksigen. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator yaitu Nispi. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, dan terima kasih untuk telah meluangkan waktunya menonton video dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang kami jelaskan. Sekali lagi terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.